Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan, tepatnya hari Senin tanggal 30 Maret 2020. Judul perenungan kita yang diberikan oleh Sinode kepada kita di dalam SBU, yaitu Pelayan dan Kesenangan. Bagian Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari Ratapan pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul perikop yang akan kita baca ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Murka Allah terhadap Sion. Kalau Allah sudah murka, berarti ada sesuatu yang terjadi. Ya. Tidak mungkin Allah datang lalu dia marah, tidak ada alasan yang jelas. Kalau Allah sudah murka, berarti umat ini melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang tua marah, berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh anaknya yang tidak berkenan kepada orang tuanya. Kalau Allah sudah murka kepada bangsa Israel ini, berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh bangsa ini, dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Perenungan kita, kalau kita bisa melihat lebih detail Bapak Ibu Saudara, di ayat 4, situ kita bisa melihat bahwa Allah itu marah, Allah itu murka, karena nabi dan imam itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka memberitakan hal-hal yang menyenangkan hati umat dibandingkan menyenangkan hati Tuhan. Maka mereka menjadi pendusta-pendusta yang tidak mau menyatakan kesalahan umatnya. Sehingga mereka memberitakan hal-hal yang baik-baik saja. Kalau umatnya salah, mereka tidak tegur. Mereka malah bilang, oh gak apa-apa, ya, itu baik adanya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mau salah mau benar, yang penting umatnya senang. Sehingga Allah melihat ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Seorang nabi, seorang imam haruslah melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, yaitu memberitakan kebenaran dan keadilan. Itu yang harusnya dilakukan oleh para nabi dan para imam. Bukan menyenangkan hati umat, walaupun mereka itu salah, seharusnya ditegur. Pada saat mereka berdosa, mereka harusnya disuruh bertobat. Tetapi malah sebaliknya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang munafik, ya, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, dan Allah sangat tidak menerima hal tersebut. Nah, kalau kita melihat kembali di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, seringkali apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan keluarga kita, mungkin juga di dalam pelayanan kita, mungkin juga di dalam beraktivitas kita dengan orang-orang di luar, ya. Kita merasa bahwa kita sudah benar, tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita berada pada kondisi di mana untuk menyenangkan hati orang, untuk menyenangkan hati pimpinan, walaupun kita sudah tahu itu salah, kita menjadi orang-orang yang berdusta, menjadi orang yang munafik. Dan itu sangat tidak menyenangkan hati Tuhan.
Renungan kita pada pagi hari ini mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita juga sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan mendatangkan murka Tuhan kepada kita untuk sesuatu hal yang penuh dengan dusta dan kemunafikan. Demi menyenangkan hati manusia, agar supaya orang suka dengan kita, agar kita mendapatkan bonus yang besar, dan lain sebagainya. Kita melakukan kemunafikan, kebohongan, dusta di hadapan Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita harus selalu mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus yang begitu mahal. Kita harus mengingat juga peristiwa salib yang menjadi teladan bagi kita bahwa jalan derita yang Kristus boleh lalui itu adalah untuk menyelamatkan kita semua. Dan seharusnya membuat hidup kita itu jauh lebih baik, jauh lebih benar, jauh lebih lurus ya, dari kehidupan kita sebelumnya. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, kita minta kekuatan kepada Tuhan, supaya apa yang kita boleh lakukan hari ini, di sepanjang hari ini, yang kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.